Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nafana Teva dengan NIM 2501010048. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah penelitian yang berjudul Analisis Kesalahan Fonem pada Spanduk di Jalan Raya Daan, Mogot, Jakarta Barat, Tangerang, oleh karya Irma Afriani dan Ira Anissa Purawinangun. Penelitian ini mengkaji kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada spanduk yang sering kita jumpai di pinggir jalan. Teman-teman juga mungkin bertanya, mengapa penelitian ini penting dilakukan? Nah teman-teman, kita tahu bersama bahwa bahasa adalah alat komunikasi yang kita gunakan setiap hari. Nah, dalam ruang publik seperti baliho, spanduk, atau papan iklan, penggunaan bahasa yang benar sangat penting karena akan dibaca oleh banyak orang. Nah, masalahnya teman-teman, masih banyak ditemukan kesalahan penulisan yang akhirnya dianggap benar karena terlalu sering digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesalahan fonem yang terdapat pada spanduk di Jalan Daan, Mogot, Jakarta Barat. Nah, teman-teman, jauh sebelum kita melihat kepada kesalahan-kesalahan pada spanduk, alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dahulu apa itu fonem. Nah, fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang dapat membedakan makna. Kesalahan pada fonem mungkin terlihat sangat kecil, sederhana, namun dapat menyebabkan penulisan menjadi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Nah teman-teman, dari penelitian ini ditemukan 3 jenis kesalahan fonem. Yang pertama yaitu pengurangan fonem. Nah, pengurangan fonem terjadi ketika ada bunyi atau huruf yang seharusnya ada tetapi justru dihilangkan. Contohnya itu kata keramik yang seharusnya ditulis keramik. Di sini terdapat penghilangan fonem E. Contoh lainnya adalah bakso yang seharusnya ditulis bakso. Huruf K dihilangkan sehingga bentuk katanya menjadi tidak baku. Lanjut pada kesalahan fonem yang kedua yaitu penambahan fonem. Artinya bahwa terdapat bunyi atau huruf tambahan yang sebenarnya tidak diperlukan sama sekali. Misalnya kata kawali yang seharusnya ditulis kawali. Ada penambahan huruf L yang membuat penulisannya tidak tepat. Contoh lain itu adalah kata Ramadan. Dalam bentuk baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sebenarnya ditulis adalah Ramadan, tidak menggunakan huruf H. Lanjut pada kesalahan fonem yang ketiga yaitu penggantian fonem. Artinya bahwa suatu bunyi diganti dengan bunyi lain. Contohnya itu kata sambal yang seharusnya sambal. Artinya fonem A diganti menjadi E. Kemudian contoh yang kedua yaitu kata sup yang seharusnya sup. Fonem U berubah menjadi O. Nah, kesalahan seperti ini sering terjadi karena pengaruh kebiasaan pengucapan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penelitian ini juga kita belajar bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan kedisiplinan dalam menyampaikan informasi. Karena itu, sebagai pengguna bahasa Indonesia, kita perlu lebih teliti dalam menulis, terutama pada media yang akan dibaca oleh masyarakat luas. Sekian pembahasan singkat dari saya. Biarlah ini menjadi manfaat dan juga menjadi acuan sehingga kita bisa memperhatikan penggunaan kata dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.